malam saudara-saudara. Baik yang ada di tayangan Facebook, YouTube, pun juga yang hadir di gereja malam hari ini. Saudara-saudara, amaran Yesus di zaman akhir. Kita tahu bersama peristiwa-peristiwa pada zaman akhir ini, pada saat ini, semakin menguatkan kita bahwa Yesus segera akan datang. Anda yang ada di gereja ini menggunakan masker. Mungkin juga Anda yang berada di rumah, di mana saja yang menyaksikan tayangan ini, menggunakan masker. Itu semua tertulis dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, bahwa semua itu menyatakan kita hidup di zaman akhir. Peperangan terjadi di mana-mana. Saat ini lagi hangat di Palestina, Israel, dan di belahan dunia lainnya. Saudara-saudara, seiring dengan itu juga, di dunia ini orang bingung mau percaya yang mana, apa yang harus diyakini. Ada yang mengatakan semua harus sesuai dengan logika. Kalau tidak sesuai dengan logika, tidak masuk di akal, tidak diterima. Tapi ada juga yang lebih percaya bahwa ada Tuhan, walaupun di luar logika. Ada juga yang mengatakan bahwa saya lebih percaya pada sains, ilmu pengetahuan. Saudara-saudara, dua hal ini saat ini sedang berkecamuk di dunia ini. Ilmu pengetahuan versus Alkitab. Mana yang mau dipercayai? Salah satu yang paling hangat dibicarakan adalah tentang penciptaan. Mana yang kita mau pegang? Ilmu pengetahuan mengatakan bahwa dunia atau alam semesta ini terjadi karena peristiwa ledakan, peristiwa yang membuat muncul partikel-partikel dan akhirnya berevolusi dan jadilah seperti saat ini. Bahkan nenek moyang manusia dari binatang kecil berevolusi menjadi monyet dan terus sampai menjadi manusia. Dan memakan waktu berjuta-juta tahun lamanya. Mana yang mau dipercaya? Memang kalau berbicara tentang sains, orang merasa tepat. Contohnya, bicara tentang sains, ketepatan dalam menciptakan benda seperti benda-benda teknologi yang kita miliki. Itu semua sains. Tapi saudara, saya mau sampaikan pada malam hari ini, membuka fakta di hadapan saudara, mana yang kita akan percaya. Mari kita buka dalam buku Ibrani 11 ayat 3, bicara tentang penciptaan. Ibrani 11 ayat 3. Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Malam ini tema firman Tuhan adalah, jika anak manusia datang, akankah dia mendapati iman di bumi? Iman sedikit bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan harus masuk logika, tapi iman terkadang di luar logika. Kita lihat melalui penciptaan. Siapa yang pernah lihat penciptaan? Ada yang tahu? Siapa yang pernah lihat bahwa Tuhan berfirman, jadilah terang? Ada yang bisa berikan informasi yang ada di dalam ruangan gereja Durian? Ada yang bilang, pendeta, Musa kan yang tulis Kejadian. Kejadian menurut ahli sejarah ditulis kira 1400 tahun sebelum Yesus lahir. Ini tahun berapa ini? Tahun 2000. 2000 tambah 1400, 3400 tahun yang lalu buku Kejadian ditulis oleh Musa.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ibrani 11 ayat 3. Iman. Kenapa kita harus beriman dengan penciptaan? Musa pun tidak lihat. Kalau Anda pergi ke pengadilan, pasti Anda harus melihat ada saksi, ada alat bukti. Siapa yang dapat menunjukkan alat bukti bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta? Tidak ada. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 11 ayat 3 bahwa kita menerimanya oleh iman. Kejadian 1 ayat 1 boleh dibacakan. 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Bagi saudara-saudara pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, ada tim doa juga yang sedang mendoakan semua usulan doa. Saudara-saudara juga bisa mengirim pesan baik di media Facebook, akun YouTube, ataupun di nomor telepon yang muncul di layar kaca Anda. Di situ ada nomor telepon yang dapat Anda hubungi untuk pergumulan yang sedang saudara hadapi. Mari kita kembali pada perkabaran firman Tuhan. Itu pentingnya iman. Karena tidak ada iman maka hilanglah dasar kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tadi Tuhan berfirman bahwa alam semesta ini Dia yang ciptakan. Selanjutnya, ketika Tuhan menciptakan alam semesta, semuanya bagus. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tuhan menjadikan semua yang Ia buat sungguh amat baik. Hari pertama terang, hari kedua cakrawala, tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang, kemudian binatang yang ada dalam laut dan burung di udara. Hari ke-6 Tuhan ciptakan binatang berkaki 4 dan manusia itu sendiri. Saudara, di mana ilmu teknologi, ilmu pengetahuan mau menerangkan ini? Agak susah. Tapi kita oleh iman percaya bahwa inilah yang Tuhan buat. Mana yang harus dipercaya? Mana yang harus dipercaya? Malam ini saya mengajak semua yang ada di sini. Mari kita Alkitab. Karena Alkitab ini sangat lengkap memberikan informasi dari mana kita dan mau kemana kita ini. Hanya Alkitab. Saudara mau cari tahu di mana? Asal usul saudara dari mana? Mau cari tahu di ilmu pengetahuan? Dia akan mengatakan kita dari monyet. Dan kalau mau saudara cari tahu mau kemana kita? Ilmu pengetahuan hanya mengatakan ya sampai mati. Jadi tanah. Hanya sampai di situ apa yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan. Tapi oleh firman Tuhan, oleh Alkitab, buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu, mengungkapkan pada kita semua bahwa asal mula kita dan mau kemana kita jelas. Oleh sebab itu saya mengajak kepada kita semua beriman, percaya pada Alkitab, percaya pada firman Tuhan. Saudara-saudara, iman harus di atas dari logika. Iman di atas dari ilmu pengetahuan. Alkitab di atas dari ilmu pengetahuan. Terkadang ilmu pengetahuan buntu, Alkitab memberikan jawabannya. Oleh sebab itu, Roma 1 ayat 16 dan 17 memberikan kekuatan bagi kita. Ayat ini muncul dari Alkitab untuk memberikan kekuatan bagi kita menjalani hidup ini. Roma 1 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah
yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Tadi saya mengajak kepada kita semua untuk percaya pada Alkitab, melebihi ilmu pengetahuan. Karena Alkitab memberikan kepada kita informasi yang jelas tujuan hidup kita. Dan dari Alkitab ini kita dapati saran, nasihat firman Tuhan, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Bagaimana orang benar akan hidup oleh iman? Saudara-saudara, seperti ungkapan saya di bagian awal, banyak orang bingung, ketakutan. Ketika kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, kita akan lebih dikuatkan bahwa luar biasa, benar-benar firman Tuhan, Alkitab menguatkan kita dalam menjalani hidup ini. Orang benar, orang yang percaya akan hidup oleh iman. Dalam Alkitab ada sebuah cerita, terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 17, tentang janda yang ada di Sarfat. Dan janda itu, ketika Nabi Elia datang, dia bermohon kepada janda itu untuk memberi air dan juga untuk memberikan kepadanya roti. Dan kita tahu, kebanyakan orang Kristen tahu ceritanya, bahwa janda ini akhirnya mengungkap di hatinya, sudah tidak ada tepung, ada tapi sedikit, ada minyak tapi sedikit, sisa yang ada itu kalau kami makan, habislah kami. Tapi Elia berfirman sesuai dengan firman Tuhan kepada janda ini, buatlah tepung dan minyak itu roti untuk saya. Dan sesudah itu, tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan habis sampai Tuhan turunkan hujan. Saudara, secara logika, mana mungkin tepung tidak akan habis? Mana mungkin minyak tidak akan habis? Kalau sudah dipakai pasti akan berkurang. Kalau sudah diambil pasti akan habis. Tapi Alkitab menyatakan, buku 1 Raja yang ke-17 ayat 15 sampai 17. Pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Minyak dalam buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Ketika wanita ini lolos dari kekeringan, lolos dari kelaparan, muncul lagi kasus yang baru. Tapi saudara bisa baca di rumah bagaimana Tuhan memimpin ibu janda ini. Ibu janda ini mendengarkan apa yang difirmankan. Saudara-saudara hadir di gereja maupun yang menyaksikan tayangan ini, yakin pada firman Tuhan. Sekarang ini banyak para ahli arkeologi sedang menggali bagaimana keabsahan Alkitab. Alkitab yang kita pegang ini mungkin cetak, ada yang baru Keluaran 2020, 2019. Tapi pada hakikatnya Alkitab ini sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Yang menyerang biasanya umat Kristen, Alkitab itu sudah disalin-salin, mungkin sudah kehilangan maknanya. Tapi saudara, kembali ilmu pengetahuan membuktikan hebatnya Alkitab. Di tahun 1940-an sampai tahun 1950-an, seorang arkeolog profesor bernama William F. Albright
mengadakan penelitian di Timur Tengah, di Palestina, di gua-gua Qumran dekat Laut Mati. Dan mereka menemukan teks-teks, papirus-papirus, tulisan Ibrani, tulisan asli Alkitab bahasa Ibrani. Dan dicocokkanlah apakah tulisan itu sama dengan Alkitab yang kita pegang sekarang. Dan satu fenomena yang luar biasa. Teks yang ada dalam papirus itu, kata-kata yang ada dalam papirus itu, setelah diselidiki, dicocokkan dengan beberapa teks Alkitab yang kita pegang. Amin, saudara. Itu membuktikan bahwa apa yang ditulis Tuhan ribuan tahun yang lalu tetap terjaga sampai pada kita yang hidup di zaman modern ini. Oleh sebab itu, saya mau membawa pembahasan pada malam hari ini. Mari kita beriman pada firman Tuhan. Amaran Yesus di zaman akhir, percayalah, berimanlah. Karena kalau anak manusia itu, Yesus rindukan kita memiliki iman. Iman yang kita miliki, saudara-saudara, bukan saja untuk hidup yang akan datang, tapi iman Tuhan berikan bagi kita dan harus kita yakini bahwa iman percaya pada Tuhan itu melindungi, memelihara kita dalam hidup saat ini. Seperti janda di Sarfat. Minyak tidak habis, tepung tidak habis. Kemarin saya mendengar sebuah kesaksian dari pendeta senior. Saya sebut dengan hormat pendeta Alex Rantum. Pernah menjadi pimpinan gereja. Dia mengatakan ketika dia masih pendeta muda, setelah dia mengadakan KKR di wilayah Nusa Tenggara, dia mau mengadakan perjalanan pulang. Tapi dia harus melewati padang yang luas. Dan pada saat itu musim kering. Dia sangat haus. Dalam perjalanan dia meminta air ke satu rumah ke rumah yang lain. Tidak ada yang memberikannya. Karena semua menjaga stok air. Lalu dia mulai mendaki sebuah bukit. Sudah sangat haus. Sulit ia melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba dia lihat ada sebuah rumah di atas bukit itu. Dan ada seorang anak sedang bermain di depan rumah itu. Segera dia bertemu dengan anak itu dan mengatakan kepadanya, "Dek, boleh berikan saya air minum?" Anak itu mengatakan, "Tidak ada air. Tidak ada air untuk Om." Tapi tiba-tiba terdengar suara dari rumah. Ada, tapi hanya sedikit. Hanya di kaleng susu yang ada bisa untuk Bapak. "Oh, terima kasih." Pendeta Alex Rantung minum dari kaleng susu itu. Dan itulah memberikan kekuatan dia untuk melanjutkan perjalanan. Ketika dia melewati padang itu, dia bertanya-tanya sama orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggalnya. "Apa ada rumah di padang sana?" "Oh, tidak ada pendeta. Pokoknya dari tempat punya KKR, sesudah rumah terakhir, tidak ada rumah sampai di tempat ini." Lalu rumah yang mana? Rumahnya siapa? Tidak ada, tidak mungkin ada rumah pendeta. Dan itulah pendeta Alex Rantu mengatakan, "Saya yakin itu adalah rumah malaikat yang membantu saya. Dan ketika saya masuk sorga nanti, saya akan tanya, siapa malaikat itu yang membantu saya memberikan air minum yang sangat saya butuhkan." Saudara-saudara, kisah yang dialami oleh janda di Sarfat bisa terulang di zaman modern ini. Tapi pertanyaannya, apakah ada iman di bumi? Apakah saudara dan saya percaya akan itu? Apakah saudara dan saya yakin pada firman Tuhan? Tapi saya mau katakan, yakinlah. Yakin pada firman Tuhan. Berimanlah pada firman Tuhan. Cerita-cerita dalam Alkitab, bagaimana Tuhan membela
belah Laut Merah. Bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti 2 ekor ikan. Itu bisa jadi di zaman modern ini. Bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang menjadi dasar kita beriman di atas dunia ini? Mari kita buka Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara-saudara, iman kita harus didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Jangan berpaling kepada yang lain, berpaling pada firman Tuhan. Tatap Alkitab, yakin pada firman Tuhan. Sebagaimana saya katakan tadi, hanya Alkitab yang memberitahukan kepada kita dari mana kita dan mau kemana kita. Mengapa terjadi penderitaan di dunia ini? Mengapa ada kematian? Mengapa ada virus corona? Mengapa ada kanker? Penyakit yang sangat menakutkan. Mengapa ada AIDS? Virus yang sampai detik ini belum ada vaksin. Mengapa ini semua harus ada? Itu tertulis dalam Alkitab. Saya rindu membawa pemikiran kita semua untuk percaya, beriman pada firman Tuhan. Mengapa itu terjadi? Mari kita buka Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Kejadian 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ini susah karena kita berdosa. Wanita harus sakit melahirkan. Selanjutnya. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, ini untuk laki-laki. karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Itu kata Alkitab. Jadi kenapa kita menderita? Karena kita jatuh ke dalam dosa, sehingga wanita sakit melahirkan. Pria harus dengan susah payah bekerja, berkeringat, dan sampai mati. Bukankah jelas dalam Alkitab mengapa kita menderita? Tapi jelas juga dalam Alkitab ada jalan keluar. Walaupun Tuhan izinkan manusia jatuh ke dalam dosa, tapi kita juga harus yakin dan percaya ada jalan keluar. Mari kita buka 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-15 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ingat, kita harus kenal kitab suci, firman Tuhan, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sampai di situ dulu. Karena firman Tuhan menuntun kita kepada keselamatan. Jadi saudara, walaupun kita menderita, walaupun kita sakit, tetapi firman Tuhan dapat menuntun kita kepada keselamatan. Ayat selanjutnya, ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Sampai situ dulu. Semua tulisan, saya ingatkan kepada semua yang mendengarnya. Firman Tuhan bukan hanya satu kitab, bukan hanya satu ayat, tetapi seluruh Alkitab, seluruh ayat dalam firman Tuhan. Itu artinya segala tulisan. Selanjutnya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. saudara-saudara, sangat jelas bahwa Alkitab yang kita imani menuntun kita kepada keselamatan, memperbaiki kelakuan. Banyak orang yang dulunya jahat
ketika tahu firman Tuhan jadi baik. Banyak orang yang dulunya pembunuh, penjahat, bertemu dengan firman Tuhan jadi baik. Saudara-saudara, keselamatan Tuhan tawarkan, tapi apakah kita percaya atau tidak? Keselamatan Tuhan berikan, Yohanes pasal 3 ayat 16. Si Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jelas, walaupun kita ini jatuh ke dalam dosa, menderita, tapi ada hidup kekal yang Tuhan sedang siapkan. Amin. Ingat baik-baik. Walaupun kita ini jatuh ke dalam dosa, ada hidup kekal yang Tuhan siapkan melalui Yesus Kristus. Selanjutnya Kisah 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, tidak ada nama lain, hanya Yesus. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan berpaling pada Yesus. KKR kita sepanjang 1 minggu ini adalah amaran Yesus. Amaran Yesus adalah mari beriman pada Yesus, percaya pada Yesus. Keselamatan hanya dalam Yesus. Walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa. Lihat orang-orang yang berdosa dalam Alkitab. Raja Daud, dia berkhianat, dia membunuh suami orang, lalu istrinya dia ambil. Banyak kejahatan, tapi karena Tuhan kasih-Nya luar biasa mengampuni. Rasul Paulus penjahat, Tuhan mengampuni dia. Petrus berkhianat, Tuhan mengampuni dia. Makanya dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23, apa kata firman Tuhan? Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, hidup kekal dalam Yesus. Walaupun mungkin kita akan mati, tapi hanya mati sementara. Sebentar kita akan bahas ayat itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, terimalah dengan iman tawaran keselamatan yang Yesus berikan. Jangan pernah ragu atas keselamatan yang Yesus berikan. Ada yang bertanya, kalau begitu pendeta, orang kan, maaf saya pakai logat Manado, kan kita ini kan hidup di dunia pendeta, banyak pergumulan, sedikit-sedikit masalah, masalah keuangan, masalah sosial, bagaimana dengan anak cucu saya, bagaimana dengan kesehatan saya. Firman Tuhan menguatkan kita. Mari kita buka dalam buku Matius pasal 6 ayatnya yang ke-25 26. Matius 6 ayat 25 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir, akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, apa yang mau dimakan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bukankah kita ini lebih penting dari semua yang kita khawatirkan? Ayatnya yang selanjutnya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara-saudara, lihat burung, lihat bunga. Mereka sepertinya tidak berbuat apa-apa, tapi tetap dipelihara. Apalagi kita manusia. Saudara punya masalah keuangan, saudara punya masalah sosial, saudara punya masalah kesehatan. Apa saja permasalahan saudara, pandang pada Yesus. Ini amaran Yesus.
di zaman akhir datang pada Yesus, bermohon kepada Yesus. Apa saudara percaya? Saya boleh undang sahabat saya, saudara Selby, boleh tampil ke depan? Boleh tampil? Hanya ada sebuah ilustrasi yang ingin saya bagikan. Saya tidak sempat, mohon maaf, tidak berkomunikasi tadi, tapi mari boleh datang tampil ke depan. Boleh ada mic? Berikan ke saya, terima. Baik. Oh iya, oke. Mari saudara Selby. Cek. Mohon maaf ya, saya tadi tidak memberikan penyampaian. Boleh maju ke depan? Ini hanya satu gambaran bagaimana kita beriman. Saudara Selby. Ya, benar. Ya, boleh pakai mic, boleh melihat ke sana. Percaya tidak sama saya? Percaya, Pendeta? Percaya ya? Iya, Pendeta. Saya ini pendeta. Percaya toh? Iya, Pendeta, percaya. Yakin? Dia mulai ragu, saudara-saudara. Saya tanya kembali. Saudara Selby percaya sama saya? Percaya, Pendeta. Amin. Yakin? Yakin, Pendeta. Amin. Wah, luar biasa. Dia punya keyakinan yang kokoh sama saya. Saya pinjam mic-nya ya. Boleh ya, terlihat di tayangan ya. Saudara Selby sudah mengatakan dia percaya kepada saya sebagai pendeta, yakin. 2 kali lagi saya tanya, dia bilang saya yakin pendeta. Begitu? Iya, Pendeta. Oke, ya. Tetap menghadap ke depan, ya. Tetap menghadap ke depan. Saudara Selby, Anda percaya sama saya dan yakin sama saya. Bolehkah saudara Selby merebahkan dirinya ke belakang tanpa melihat ke belakang? Menatap saja ke depan dan merebahkan diri Anda ke belakang. Saya hitungan ketiga, silakan. 1, 2, 3. Dia tidak balik, saudara-saudara. Dia tidak merebahkan dirinya. Terima kasih saudara Selby, terima kasih. Saudara-saudara, minta maaf saudara Selby, berarti Anda tidak percaya betul sama saya. Saudara-saudara, terkadang juga kita seperti itu. Seperti itu. Percaya tidak sama Yesus, percaya tidak pada firman-Nya. Tapi kita ragu. Betul, Tuhan ada tidak ini? Tuhan ada tidak? Jangan-jangan pendeta tidak ada di belakang ini, kok saya odo. Payah saya punya otak hancur. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan, jika Yesus datang di dunia ini, akankah dia dapati iman? Akankah dia dapati iman? Percaya kepada Tuhan yang saudara tidak lihat. Percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup saudara. Makanya dalam buku 1 Petrus 5 ayat 7, dengarkan firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkan, saudara Selby, pasrah. Harusnya pasrah. Saya serahkan sama Tuhan. Tapi terkadang kita, oh Tuhan, betul ini tidak. Oh Tuhan, betul tidak. Pasrah pada Tuhan. Yakin bahwa apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya benar. Amin. Mengapa kita hidup di atas dunia ini merasa kesulitan, kesusahan? Karena kita tidak yakin pada firman Tuhan. Pada malam hari ini, panggilan Yesus adalah, jika anak manusia datang, apakah dia akan mendapati iman di bumi? Pendeta, bagaimana dengan kematian, pendeta? Hampir semua kita takut dengan kematian. Tapi dengarkan ayat ini. Karena mau tidak mau, semua UUM ujung-ujungnya akan mati. Setiap kali saya berkhotbah di ibadah kedukaan, selalu saya katakan, semua kita camat calon mati. Tidak ada yang bisa mengelak.
Semakin bertambah usia, baterai makin habis. Semakin bertambah usia. Kalau begitu, apakah ada jalan keluar? Mari kita dengarkan 1 Tesalonika 4 ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Dengan siapa? Dengan mereka yang sudah mati, yang Tuhan bangkitkan. Jadi saudara-saudara jangan takut kalau akhirnya kita mengalami kematian. Karena akan tiba saatnya Yesus datang membangkitkan kita. Amin. Jalani hidup ini apa adanya. Kalau memang kita akan mati, jangan takut. Karena Yesus akan membangkitkan kita. Inilah yang harus dipercaya, harus diimani. Saudara-saudara, Yesus memberikan kepada kita tantangan. Apakah anak manusia datang, dia akan menemukan iman di bumi. Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? COVID-19, gempa bumi, peperangan menyatakan Yesus akan datang. Menjadi pertanyaan, apakah ada iman? Apakah saudara punya iman? Saudara percaya pada Yesus? Walaupun kita mati, apakah saudara percaya bahwa Yesus akan membangkitkan saudara dan saya?